Halo semuanya, perkenalkan namaku Mutia Faiza Khairunisa dari Program Studi Desain Mode Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan memilih busana dari zaman Romawi sebagai ujian tengah semester. Sebelum saya memperagakan bagaimana cara mengenakan busana dari zaman Romawi, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sejarah-sejarahnya secara lebih detail mengenai busana dari zaman Romawi. Busana zaman Romawi mencerminkan hierarki sosial dan pengaruh budaya yang luas, berkembang dari tradisi Etruskan hingga masa kekaisaran Romawi. Pada periode awal, pakaian Romawi sederhana dan praktis mirip dengan bangsa Etruskan pendahulu mereka. Bentuk pakaian terutama terdiri dari kain panjang tanpa jahitannya yang dibalutkan di tubuh, seperti tunika dan toga. Bahan yang digunakan terutama wol karena mudah diperoleh. Pakaian pada periode ini juga menunjukkan pengaruh dari Yunani, terutama dalam bentuk dan gaya lilitan kain. Selanjutnya ada periode Republik. Toga sebagai pakaian khusus warga laki-laki Romawi mulai dikenakan secara lebih luas sebagai simbol kewarganegaraan dan kehormatan. Jenis toga berkembang seiring status sosial. Misalnya toga kandida yaitu toga putih polos yang dikenakan oleh calon penjabat. Sedangkan toga praestesta yaitu dengan garis ungu dikenakan oleh pejabat tinggi dan bangsawan. Tunika juga menjadi pakaian sehari-hari yang umum bagi pria dan wanita. Selama periode ini, pakaian cenderung lebih sederhana, mencerminkan sifat kehidupan masyarakat yang lebih sederhana dan disiplin. Selanjutnya ada periode kekaisaran. Pada masa kekaisaran, busana menjadi lebih mewah dengan akses ke bahan seperti linen dari Mesir dan sutra dari Timur Jauh. Warna ungu Tirian, yaitu berasal dari siput laut, menjadi warna eksklusif bagi kaisar dan kaum bangsawan karena proses pembuatannya yang sulit dan mahal. Pakaian wanita seperti stola dan pala menjadi lebih beragam dalam gaya dan dekorasi. Para wanita bangsawan mengenakan perhiasan bordir dan brokat pada pakaian mereka yang menunjukkan kekayaan dan status. Pada akhir kekaisaran dan pengaruh budaya, seiring berjalannya waktu, busana Romawi mulai dipengaruhi oleh budaya dari wilayah yang mereka taklukkan, seperti Mesir, Persia, dan Galia. Jubah panjang dari provinsi timur, hiasan bulu, dan aksesoris eksotis menjadi umum. Ketika kekaisaran Romawi Barat jatuh, banyak tradisi busana ini diteruskan di kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang kemudian mengembangkan gaya mereka sendiri dengan pengaruh Kristen. Di sini saya akan memperjelas apa saja yang menjadi khas-khas dari busana Romawi. Dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu ada toga. Toga yaitu adalah pakaian luar yang dikenakan oleh warga negara laki-laki Romawi sebagai simbol status. Terbuat dari kain wol berbentuk oval yang dililitkan di seluruh tubuh. Toga seringkali diwarnai dengan pewarna khusus untuk menunjukkan status sosial atau posisi dalam masyarakat, seperti toga putih untuk rakyat biasa dan toga ungu untuk dikenakan oleh kaum bangsawan atau pejabat tinggi. Yang kedua ada tunika, yaitu pakaian dasar yang dikenakan oleh pria dan wanita, mirip dengan kemeja panjang atau jubah tanpa lengan yang dililitkan dengan tubuh mereka. Pria biasanya mengenakan tunik panjang selutut, sementara wanita mengenakannya lebih panjang hingga pergelangan kaki. Tunika digunakan sehari-hari dan dianggap lebih sederhana dibandingkan toga. Dan yang ketiga ada stola, yaitu pakaian panjang yang dikenakan oleh wanita Romawi yang sudah menikah. Pakaian ini dikenakan di atas tunika dan memiliki potongan lebih panjang yang mencapai pergelangan kaki, dilengkapi dengan pita atau sabuk di pinggang. Dan yang keempat ada pala, yaitu kain panjang yang dikenakan oleh wanita di atas stola sebagai jubah atau selendang. Digunakan untuk menutupi kepala dan bahu saat keluar rumah, dan pala menunjukkan kerendahan hati, kesopanan seorang wanita Romawi. Nah, setelah saya jelaskan bagaimana sejarah-sejarahnya dan seperti apa khas busana di zaman Romawi, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengenakan busananya. Pertama, di sini saya memakai pakaian dasar dulu yang disebut tunika. Kemudian di sini saya memakai gamis panjang tanpa lengan yang disebut dengan stola. Berikutnya saya menyiapkan kain panjang
yang nantinya akan dijadikan sebagai selendang yang melilit ke tubuh atau disebut dengan pala. Untuk mengkaitkannya, di sini saya mengenakan bros di bahu. Setelah itu di sini saya juga mengenakan ikat pinggang agar lebih terlihat unsur draperinya. Dan untuk tahapan terakhir, saya mengenakan aksesoris kepala dan aksesoris di pergelangan tangan. Berikut ini dia hasilnya.